mendapatkan suatu pewahyuan yang baru Tuhan, sehingga mereka semakin mengerti, mereka semakin kenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Dan biar sebentar lagi Tuhan, setiap hati, setiap pikiran mau duduk diam, mencoba mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap orang bisa fokus, bisa mengerti apa yang coba Tuhan ingin sampaikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, amin. Oke. Shalom, selamat pagi. Sebentar ya. No? iPad? Ya, harusnya sudah selesai ya musim liburan ya. Tapi kenapa masih banyak orang-orang liburan nih kelihatannya di sini? Apa ada yang extend liburan ya? Waduh ya, luar biasa ya. Jemaat Tuhan ya. Oke. Saya senang sekali Minggu pagi ini kita bisa berkumpul bersama kembali. Kita tuh sebenarnya kayak keluarga loh, ini udah kayak second family. Karena kita tiap minggu ketemu ya kan. Kita sama keluarga inti aja nggak tiap minggu ketemu, tapi sama saudara saya tiap minggu ketemu ya, puji Tuhan. Kami terus percaya kita di tahun God Supply, Tuhan akan supply apa yang kurang dalam hidup saudara. Karena kita selalu bawa dalam kubu doa setiap tengah minggu. Semakin banyak keluarga takut akan Tuhan, dan tiap orang terus jaga api, dan di sini akan kumpul komunitas-komunitas yang bisa saling menguatkan dan mendoakan. Oke, saya akan mulai. Kita bisa mulai kebiasaan baru dengan saudara bisa mencatat khotbah. Saya akan mulai dengan ini. Di bulan April 2023 ada satu brand bir di Amerika. Dia memakai influencer TikTok ya, jadi dia terkenal sekali di Amerika, tapi dia seorang transgender ya, jadi dia kejadian ya, dia transgender untuk memasarkan bir tersebut. Bahkan mereka juga sampai print ada wajah si pria ini di kaleng birnya. Akibatnya banyak pria-pria tulen di Amerika yang marah, mereka merasa tersinggung dengan marketing perusahaan ini dan mereka mulai boykot. Mereka udah nggak mau beli barang-barang yang dari perusahaan ini, yang diproduksi oleh perusahaan ini. Mereka nggak suka, orang mereka habis minum harusnya perasaannya macho, perasaannya sepertinya hebat, laki-laki, diganti dengan transgender. Akibatnya, brand bir yang tadinya ini penjualan nomor 1 di Amerika, turun terus, tiap bulan turun sampai bulan ini mereka turun terus penjualannya sampai mereka terancam bangkrut. Sekarang kita tahu ya, dunia itu semakin jahat, bukan semakin baik. Dunia ini ingin membuat saudara kompromi dengan apa yang tadinya tidak normal menjadi normal. Saat ini kita bisa bilang setan itu lagi bekerja luar biasa ya, untuk menjerumuskan banyak anak Tuhan. Mereka nggak menjerumuskan yang bukan anak Tuhan, menjerumuskan khususnya untuk anak Tuhan. Jadi saudara harus tahu, kenapa saya kasih tahu hal ini? Karena untuk membukakan mata saudara bahwa di dunia ini yang beroperasi itu hanya ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan si jahat. Jadi segala hal di dalam dunia ini cuma ada 2 kerajaan yang beroperasi. Jadi masih dalam tema khotbah kita bulan ini mengenai benih. Saya beri judul hari ini adalah prinsip benih. Hari ini kita akan ada 3 poin. Poin yang pertama, kehadiran saudara harusnya bisa membawa dampak bagi kerajaan Allah. Poin yang kedua, penyalipan diri adalah untuk berbuah banyak. Dan poin yang ketiga, kerajaan Tuhan suka memakai hal yang kecil jadi besar. Oke. Kita mulai baca dari Matius 13 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama ya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Jadi hal kerajaan sorga, Tuhan lagi pengen terangin kepada murid-muridnya. Siapa murid-murid Tuhan Yesus? Kita semua. Dan dia lagi coba terangkan bahwa ada 2 jenis penabur. Di dunia ini hanya ada 2 jenis penabur, yaitu satu anak manusia, yaitu Yesus. Dan kadang-kadang penabur ini bisa dibilang para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ada 2 jenis penabur, satu anak manusia, dan yang kedua adalah iblis.
Jadi pada saat saudara pikir saudara tenang-tenang aja karena saudara anak Tuhan, tapi ada penabur lain loh. Iblis terus menaburkan anak-anak si jahat yang pastinya untuk menjatuhkan kita. Dan ada dua benih di sini. Tadi ada dua penabur, iblis dan Yesus. Yang satu lagi dua benih adalah benih baik dan benih jahat. Benih baik di perumpamaan ini adalah orang percaya dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini orang percaya dalam kerajaan Allah, kita dikatakan benih baik. Dan lalang itu adalah anak si jahat. Kemudian ladang adalah dunia. Kita belajar dari beberapa minggu yang lalu, benih yang tadinya di perumpamaan penabur dan benih itu adalah tadinya apa? Masih ingat? Benih yang pertama apa? Firman Tuhan. Benih yang pertama di perumpamaan 2 minggu lalu adalah firman Tuhan. Kemudian benih yang tadinya sudah tertanam di dalam hati yang subur, yaitu hati kita, hati saudara, sudah berbuah, dia menghasilkan buah dan dia sudah menghasilkan benih. Jadi Tuhan di perumpamaan ini dia mau escalate lagi, dia mau bawa lagi ke level berikutnya. Yang tadinya benih firman Tuhan sekarang itu menjadi benih baik, yaitu kita. Jadi kita ini adalah benih. Kita ini adalah benih orang percaya yang melakukan kehendaknya Tuhan. Oke, prinsip benih yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kehadiran saudara harusnya bisa membawa dampak bagi kerajaan Allah. Jadi benih yang ditanamkan di sini itu adalah benih gandum. Jadi benih baik ini mewakili orang percaya. Orang percaya banyak ya, tapi berapa banyak orang percaya yang mau melakukan kehendak Tuhan? Jadi disaring lagi nih. Jadi benih baik adalah orang percaya yang mau melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan bilang nggak bisa benih apa aja ya. Kalau bisa benih yang ditanam harus spesifik ini. Kalau bisa benih apel, Tuhan akan bilang bisa benih semangka, bisa benih lainnya. Tapi di sini jelas dikatakan benih gandum. Jadi benih orang percaya, saudara dan saya sudah didesain untuk menghasilkan buah spesifik untuk tujuan yang spesifik. Makanya kita nggak ada satupun yang diciptakan sama. Tiap orang Tuhan ciptakan berbeda untuk satu tujuan yang spesifik. Pada zaman Tuhan Yesus, gandum itu paling banyak ditanam di daerah Palestina dan sekitarnya. Jadi gandum ini simbol kemakmuran. Jadi gandum ini juga muncul di mimpi Firaun yang melambangkan tahun kelimpahan sebelum tahun musim kering. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin gandum itu komoditas yang sangat penting untuk dunia F&B ya, karena bisa jadi tepung, bisa jadi mie, bisa jadi pasta, bisa jadi pizza, banyak hal yang bisa dibuat dari gandum. Mungkin kalau kita di Asia, seperti yang paling penting itu apa sih? Beras ya, agak mirip dengan gandum. Jadi kalau banyak dari kita, walaupun kita hari ini udah makan banyak, icip ini, icip itu, tapi kalau belum makan nasi, kayaknya belum makan ya. Ada yang suka gitu ya, ini pasti orang Asia nih katanya kan. Kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Jadi ibaratnya benih gandum itu, seperti yang beras itu, representasi dari saudara dan saya. Segitu pentingnya, kita adalah komoditas yang penting karena kita bisa bawa dampak. Jadi komoditas penting yang bisa bawa dampak. Kalau dari parabel ini jelas bahwa benih baik pasti menghasilkan buah. Saudara pasti kalau benih baik pasti menghasilkan buah. Kalau saudara tanam satu benih jagung pasti akan menghasilkan ada buah jagung ya. Satu buah jagung katanya ada 200 sampai 400 biji jagung di dalamnya. Jadi dari satu benih udah pasti bisa multiplikasi dan berbuah banyak, dan kita sudah didesain seperti itu. Cuman saudara banyak yang nggak sadar. Jadi harusnya hidup saudara kalau di dalam Tuhan pasti berbuah. Anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan pasti berbuah dan sudah didesain untuk menghasilkan buah dan multiplikasi. Tadi dikatakan ladang, dikatakan dunia. Benih baik yaitu saudara dan saya yang melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan kita ini anak kerajaan. Jadi lalang ini berarti anak si jahat yang tumbuh bersama dengan gandum. Coba next ada gambarnya kan? Kenapa Tuhan katakan perumpamaan gandum di antara lalang? Ternyata gandum dan lalang itu bentuknya mirip ya. Bentuknya mirip, warnanya mirip. Makanya di perumpamaan ini Tuhan katakan biarin aja mereka tumbuh bersama, karena
ada perumpamaan ini katakan ada malaikat bilang kita babat aja. Ini anak si jahat nih. Anak si jahat kita babat aja. Tapi ternyata nggak bisa karena terlalu mirip antara gandum dan lalang sampai nggak bisa, takutnya kepotong katanya. Anak Tuhan takutnya kepotong juga. Jadi zaman akhir ini maksudnya apa? Banyak anak si jahat berperilaku seperti anak Tuhan. Makanya akhir zaman ini begitu banyak penyesatan tanpa kita sadari. Kita dengerin guru-guru palsu. Tanpa kita sadarin, kita dengerin ada satu devotion, oh ternyata menyesatkan. Ini adalah keadaan zaman sekarang. Mau nggak mau, gandum dan lalang ini, dia harus tumbuh bersama-sama sampai pada akhirnya musim panen. Jadi, kata Tuhan Yesus, nggak bisa dipotong sekarang anak si jahat, karena nanti si gandum akan kena potong. Jadi melalui ayat ini kita jelas ya bahwa di dunia ini hanya ada benih baik dan benih jahat, anak kerajaan atau anak si jahat. Nggak ada yang di tengah-tengah. Apapun yang saudara lakukan hari ini, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang jadi decision keputusan saudara akan menentukan saudara itu masuk dalam kategori anak kerajaan atau anak si jahat. Banyak orang berpikir, wah kalau ayat Alkitab mengenai kerajaan Allah itu nanti ya, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kalau sudah meninggal pada waktu masuk surga. Tapi Lukas 17 ayat 2 katakan, sebab kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Jadi artinya apa? Pada masa sekarang ini, kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kita. Tapi nggak cuma hanya kerajaan Allah, karena kita tahu kerajaan setan juga terus membangun. Maksudnya bagaimana sih kerajaan Allah di tengah-tengah kita? Kalau saudara mau datang beribadah, saudara memberikan persembahan, saudara memberikan perpuluhan di gereja lokal, apalagi saudara ikut melayani, berarti saudara ikut membangun kerajaan Allah. Pada waktu saudara ajak anak saudara ke sekolah minggu, saudara ajak teman, keluarga datang ke gereja, itu membantu membangun kerajaan Allah. Karena saudara mau peduli sama the next generation, mereka harus takut akan Tuhan. Saudara peduli, ada teman, ada keluarga yang belum ada gereja, saudara membantu membangun kerajaan Allah. Karena saudara peduli sama orang lain, biar dia kenal Tuhan. Kalau di rumah, di kantor, di gereja, saudara mau kasih kesaksian hidup, wah Tuhan begitu baik loh dalam hidup saya, kamu tahu gak, saya lakukan hal ini. Saudara bisa mau kesaksian buat orang lain, di pekerjaan, di rumah, di keluarga, saudara sudah mau jadi berkat buat orang lain, berarti saudara membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Jadi karena kita tahu di dunia ini hanya ada anak kerajaan atau anak si jahat, saudara pasti harusnya bisa membawa dampak bagi kerajaan Allah. Karena pilihannya cuma ada dua, nggak ada yang di tengah-tengah. Sama seperti iklan yang tadi saya tampilkan di depan. Misalnya saudara membeli produk yang mendukung suatu gerakan atau kampanye tertentu. Misalnya seperti yang TikTok transgender di depan itu, dia itu kampanyenya adalah membuat semakin banyak laki-laki menjadi wanita ya. Intinya seperti itu ya. Jadi dia terkenal sekali. Jadi kalau saudara membeli produk itu, berarti saudara mendukung kampanye laki-laki menjadi wanita. Berarti saudara secara tidak langsung mendukung dan memastikan kampanye si jahat di bumi ini berhasil dan akhirnya memperbesar kerajaan si jahat di bumi. Jadi kadang kita nggak sadar ya, kadang kita nggak terlalu pikirin, tapi sebenarnya si setan juga lagi bangun kerajaannya melalui anak-anaknya si jahat. Dan Tuhan juga mau bangun kerajaannya di sini di bumi melalui kita anak-anaknya. Cuma berapa banyak anak yang mau maju, say yes kepada panggilan Tuhan. Poin yang kedua, jadi sebenarnya saudara harusnya bisa membawa dampak karena sudah didesain seperti itu. Poin yang kedua, penyalipan diri adalah untuk menghasilkan buah. Yohanes 12 ayat 24 katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mati dan bangkit. Jadi
ayat ini melambangkan Tuhan prophesy diri dia bahwa dia itu seperti biji gandum. Biji gandum itu harus mati dulu supaya bisa menghasilkan banyak anak Tuhan. Tapi secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, ternyata biji itu memang harus mati dulu untuk dia bisa menghasilkan buah. Jadi biji gandum itu dia berpotensi untuk menjadi satu tanaman, untuk menghasilkan buah. Biji itu masih potensi. Biji itu masih potensi, tapi biji itu harus mati dulu. Harus masuk dalam tanah dan dia harus mati dulu, baru bisa ada muncul tanaman. Secara saintifik katakan bahwa benarkah biji itu mati? Katanya benar. Jadi pada saat dia dari wujud biji sampai ke bentuk tanaman untuk bisa berbuah, tidak ada unsur bijinya itu masih ada tersisa di sana karena dia sudah transformasi. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini biji harus mati ini benar. Maksudnya apa sih buat kita orang percaya? Sebagai murid Yesus, kita juga harus mati dulu untuk bisa menghasilkan buah. Maksudnya apa? Bukan mati beneran ya. Maksudnya di sini adalah sebagai murid Yesus kita harus menyalibkan diri. Kita harus pikul salib. Penyalipan diri itu artinya apa sih? Kita harus mati buat ego kita. Kita harus mati buat keinginan ambisi kita. Kita harus mati buat kesombongan kita. Kelihatannya nggak enak ya. Kok jadi orang Kristen nggak enak banget sih mesti harus menyalibkan diri. Penyalipan diri. Tapi sebenarnya kita mati untuk kita hidup dan berbuah banyak, kata ayat ini. Saudara harus tahu penyalipan diri, kita mati untuk kita hidup dan untuk kita berbuah banyak. Kalau penyalipan diri itu kalau kita mau mati buat ego kita jadi orang gak gampang tersinggung. Pada saat lagi bicara sama pasangan atau kita bicara sama orang lain, kita gak kesenggol dikit, kita langsung marah-marah. Kita nggak langsung kita tersinggung sama apa yang dia katakan, kita langsung cuekin dia selamanya. Kalau yang berpasangan lagi ada masalah, tapi dua-duanya nggak ada yang mau ngalah, nggak enak ya. Tapi kalau salah satu ada yang mau menurunkan egonya, mau ngalah, pasti kehidupan pernikahan akan lebih bahagia. Penyalipan diri berarti kita harus mati buat keinginan kita. Misalnya saudara bikin bucket list ya, saudara mau lakukan A, B, C, D. Tapi ternyata dalam list saudara belum ada yang kesampaian, atau mungkin baru satu yang kesampaian. Untuk saudara memastikan list saudara itu semuanya tercapai, mungkin saudara harus sacrifice, saudara harus berkorban waktu, uang, tenaga lebih banyak lagi. Tapi akibatnya apa? Saudara nggak punya waktu lagi buat keluarga, saudara nggak punya waktu lagi untuk datang ke gereja, saudara nggak punya waktu lagi untuk hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Tapi kalau saudara mati buat keinginan saudara, saudara ada keinginan, tapi saudara tetap lakukan hal sesuai prioritas. Prioritas Tuhan, keluarga, pekerjaan, dan kalau Tuhan berkati ada kesempatannya, oh mungkin senang juga ya, ada yang terpenuhi, oke. Tapi kalau belum terjadi, it's also okay, nggak apa-apa. Jadinya kita tetap berjalan sesuai dengan prioritas yang benar. Yang ketiga, penyalipan diri berarti kita harus mati buat kesombongan kita. Mungkin banyak hal yang kita bela-belain beli hanya karena kita FOMO, kita takut kita nggak ikutan tren, padahal kita nggak perlu barang itu. Mungkin kita bisa sibuk ikutan war konser tiket, padahal kita nggak tahu siapa penyanyinya, kita nggak hafal lagunya, dan keluar banyak uang sampai akhirnya mungkin harus pinjam sana sini. Kalau sama pasangan suami istri, kata apa yang menurut saudara paling susah diucapkan? Ini ada satu nih, coba Berton. Kata apa yang paling susah diucapkan kalau pasangan suami istri? Apa? Apa? Maaf, ya betul. Betul. Saudara bisa bayangin ya, berapa banyak pernikahan yang bisa diselamatkan hanya dengan kata maaf. Sorry ya. Maaf ya. Apa sih yang menghalangi kita mau say sorry? Atau kita mau minta maaf? Orang dia yang salah, kenapa saya harus minta maaf? Orang dia yang mulai duluan, kenapa saya harus say sorry? Begitu ya. Jadi karena nggak ada yang mau minta maaf duluan, tahu-tahu pernikahan sudah menjadi
dingin. Benih gandum dia harus mati dulu untuk bisa menghasilkan buah. Penyalipan diri saudara bukan menyusahkan saudara, tapi penyalipan diri saudara akan membuat hidup saudara semakin berbuah banyak. Itu firman Tuhan. Dan yang terakhir, kerajaan Tuhan suka memakai hal kecil jadi besar. Saya baca di Matius 13 ayat 31 sampai 32. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Biji kali ini Tuhan memakai perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi pada zaman Tuhan Yesus itu adalah biji yang paling kecil ya. Pada zaman Tuhan Yesus, zaman sekarang masih ada yang lebih kecil, tapi pada zaman itu paling kecil. Jadi biji sesawi ini sebenarnya dia cuma bisa tumbuh, ada gambar nextnya. Dia cuma bisa, biji sesawi ini sebenarnya tumbuhnya itu seperti semak belukar ya. Jadi dia nggak bisa tinggi. Tapi di perumpamaan ini, biji sesawi yang Tuhan Yesus katakan, biji yang kecil ini tumbuh, dia melebihi kapasitasnya menjadi pohon. Jadi ini adalah prinsip benih firman Tuhan. Benih tadi itu siapa? Kita orang percaya. Jadi di dalam kita sudah ada kapasitas yang besar. Kalau saudara mau izinkan Tuhan pakai saudara, kecil bisa jadi besar. Seperti biji sesawi ini, dia kecil, dia tapi melebihi kapasitasnya. Dia, bayangin, semak belukar tapi sudah melebihi tinggi orang dewasa. Dia sudah melebihi kapasitasnya, maka dikatakan seperti pohon. Karena sebenarnya dia itu adalah jenis semak belukar. Semak belukar sama pohon beda ya. Jadi dikatakan biji sesawi ini sama seperti gereja Tuhan. Benih yang tadinya dimulai dari Tuhan Yesus itu sendiri sudah berkembang sekarang menjadi besar. Dari yang awalnya hanya 12 murid Yesus, 2000 tahun kemudian, murid Tuhan Yesus terus bertambah, terus berkembang, terus berdampak sampai ke seluruh dunia. Hanya melalui prinsip biji yang kecil, satu biji Tuhan Yesus. Kita diajarkan mengenai prinsip benih, dimulai dari sesuatu yang kecil, bisa jadi hal yang besar. Pada saat Tuhan Yesus datang, mereka mengharapkan satu penolong, raja yang bisa melepaskan mereka tuh dari musuh tentara Romawi ya, dengan militer, dengan yang kuat. Mereka mau sesuatu yang grand, sesuatu yang hebat, yang besar. Tapi Tuhan datang dengan awalnya kenyataannya sebagai anak tukang kayu. Dan dia lahir di kandang domba. Bahkan caranya Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia harus mati dan disalibkan. Dari yang kecil, benih yang kecil bisa menjadi besar. Kebanyakan dari kita, masyarakat zaman sekarang, mau cepat kaya, mau cepat viral, mau cepat sukses, mau cepat besar. Kita mau semuanya serba instan, serba cepat. Tapi prinsip benih yang Tuhan ajarkan adalah bahwa melalui hal yang kecil bisa menjadi hal yang besar. Hal kecil apa yang saudara tanamkan saat ini? Itu bisa jadi besar. Mungkin saudara mau mulai, saya mau doa tiap pagi. Itu buat saudara mungkin hal kecil, tapi itu bisa menjadi hal yang besar. Pada saat saudara melihat, wah ternyata sejak saya rajin doa setiap pagi, satu persatu Tuhan jawab doa saya. Hal kecil bisa jadi besar. Benih apa yang saudara tanamkan setiap hari sekarang ini? Kalau saudara suka menabur benih, saudara melihat kehidupan orang di sosial media. Makanya saudara menjadi menuai anxiety. Saudara jadi hidup saudara jadi seperti, saya mau hidup saya seperti dia. Karena saudara menabur benih, saudara lihat sosial media setiap hari. Maka saudara menuai anxiety, saudara menjadi, aduh saya nggak puas nih dengan hidup saya. Hal kecil bisa menjadi besar. Benih perkataan apa yang saudara perkatakan setiap hari? Kalau menurut saudara, saudara perkatakan firman Tuhan cuma satu hal yang saudara perkatakan. Mungkin saudara perkatakan, Tuhan akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan, kemuliaannya. Saudara perkatakan itu setiap hari. Mungkin menurut saudara hal kecil, tapi karena firman Tuhan itu berkuasa, saudara perkatakan setiap hari, saudara bisa merasakan hidup saudara berubah.
Hal yang menurut saudara kecil, tapi ternyata merubah kondisi hati saudara. Saudara pada saat perkataan firman, saudara bawaannya damai sejahtera melulu. Saudara nggak gampang anxiety. Hal kecil bisa jadi besar. Saudara lihat tadi ada anak kecil ya, si Cherry dia sudah mulai mini preaching dari kecil. Benih yang mereka tabur dari kecil akan membuat masa depan mereka berubah. Mereka nggak akan takut ngomong di depan orang-orang dewasa. Hal yang kecil bisa jadi besar. Kalau biji sesawi, kita tahu di Alkitab ada katakan iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Jadi saudara saat ini kalau saudara memulai satu hal yang menurut saudara kecil, nggak ada gunanya, jangan salah. Karena prinsip benih firman Tuhan, hal yang kecil, awal yang kecil bisa menjadi besar. Dan saya mau tutup, musik bisa naik kalau mau. Jadi pada akhirnya, kalau kita bicara soal penabur, ada tuayan, pasti ada musim panen, lalang dan gandum. Akhirnya pada waktu musim panen, yaitu pada saat Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan akan memisahkan saudara ini lalang apa gandum, saudara ini anak Tuhan atau anak si jahat. Akan dipisahkan, saudara akan masuk dalam kerajaan sorga atau akan dibakar dalam api kekekalan. Tuhan mengajarkan kita, murid-muridnya, bahwa ada prinsip benih yang bisa membuat kita bisa selamat, yang membuat kita bisa berbuah, dan membuat kita bisa dalam jalurnya Tuhan sampai garis akhir. Kita ini adalah benih baik, benih orang percaya, dan kehadiran kita harusnya sudah otomatis bisa membawa dampak bagi kerajaan Tuhan. Pada saat saudara merasa lagi mengalami penyalipan diri justru membuat hidup kita semakin hidup dan berbuah banyak. Dan yang terakhir, Tuhan bisa memakai saudara, Tuhan bisa memakai dari hal yang kecil untuk menjadi besar. Saya mau bersatu hati Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap benih baik di tempat ini Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang mau melakukan panggilan Tuhan di tempat ini Tuhan. Setiap apa yang kau lakukan, kau kerjakan pasti akan berbuah dan berhasil. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang merasa, oh saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berarti. Tapi Tuhan katakan, kau berarti di mata Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biar mereka sadar siapa mereka di hadapan Tuhan. Kau adalah anak kerajaan, kau adalah anak Tuhan yang bisa membawa dampak. Dan biar setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan bisa memulai dari hal yang kecil. Sebab Tuhan katakan Tuhan akan lipat gandakan bisa menjadi hal yang besar. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, biar setiap benih yang mereka taburkan akan terus berbuah, sehingga orang-orang bisa melihat begitu hebat Tuhan yang kau sembah. Karena apa yang kau lakukan, kau yang kerjakan, semuanya berhasil menjadi dampak. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menangkap apa pesan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Biar hidup mereka bisa terus berbuah, terus multiplikasi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diberkatilah kau di kota dan diberkatilah kau di ladang. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu kau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediaman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang manis
dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, semoga telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin.